Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di video saya sebelumnya, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, saya sharing tentang analisa saham Pertamina Geothermal Energy atau PGIO ya. Saat itu saya lebih banyak berbicara tentang valuasinya saat itu dan juga prospek kedepannya di bidang usaha yang dilakukan oleh Pertamina Geothermal Energy, yaitu di bidang energi baru terbarukan, tepatnya energi dari panas bumi ya. Nah, di video kali ini di tanggal 25 Juli 2023 hari Selasa ya, kebetulan hari ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 dari Pertamina Geothermal Energy dan sudah diupload di website IDX. Nah, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana kinerja PGIO ini di kuartal 2 2023, teman-teman. Nah, ini tampilan dari website idx.co.id ya, teman-teman bisa cek sendiri. Mungkin untuk emiten-emiten lain bisa dicek untuk laporan keuangan berkalanya, bisa dilihat di website idx.co.id ya. Nah, untuk Pertamina Geothermal Energy sendiri diupload tanggal 25 Juli, teman-teman. Untuk yang kuartal 2 ya, coba kita lihat. Nah, triwulan 2 PGO diupload 25 Juli hari ini sore tadi ya. Kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat di bagian laporan posisi keuangannya, teman-teman ya, di bagian neracanya ya, di bagian neraca dibandingkan antara Juni 2023 dengan akhir tahun 2022 ya, periode pelaporannya, aset lancarnya kas dan setara kas meningkat ya. Kita langsung saja teman-teman biar nggak terlalu lama videonya ya, paling tidak bisa memberikan gambaran tentang kondisi kinerja dari PGIO ini di triwulan 2 2023. Jadi total aset lancar kuartal 2 2023 adalah 865.716, meningkat dari tahun 2022 akhir ya, 433.000 dolar. Kemudian total asetnya 2.800.000 dolar, meningkat dari sebelumnya sekitar 2,4 juta dolar. Lalu ekuitas juga meningkat ya, 1,8 juta US dollar dibanding sebelumnya 1,2 US dollar. Nah, dari bagian laba rugi untuk penjualan dan pendapatan usahanya juga ada peningkatan ya. Lalu kita langsung lihat ke bagian bawahnya, laba per lembar sahamnya meningkat ya, 0,0022 dolar dibanding sebelumnya 0,0017 dolar. Jadi ada peningkatan untuk laba per lembar sahamnya, teman-teman. Nah, untuk laporan arus kas secara detail seperti itu ya, bisa dilihat komponen penerimaan kas dari aktivitas operasinya berapa. Nah, secara total kas diperoleh dari aktivitas operasinya meningkat ya dibanding tahun 2022. Oke, kita barangkali langsung saja kita lihat di yang sudah disederhanakan ya di aplikasi. Kita lihat pakai RTI dulu, teman-teman. Nah, di RTI kita lihat di bagian IPS-nya, IPS kuartalan, kuartal 2 sudah muncul ya angkanya ya, yaitu 17. Nah, angka 17 ini meningkat dari sebelumnya di kuartal 1 yang IPS-nya 16 ya. Jadi dari sisi IPS kuartalan, kuartal 2 cukup bagus ya. Pertumbuhannya konsisten, artinya masih on the track ya, pertumbuhannya masih bagus, tidak menurun. Dan jika disetahunkan IPS kuartal 1 dan kuartal 2, maka total IPS diperkirakan untuk tahun 2023 adalah 66. Ini akan lebih besar dibanding IPS 2022 yang besarnya 64 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan pergerakan harganya, teman-teman. Kita bandingkan dari
saat awal IPO ya, IPO-nya di bulan Februari untuk PGU ini. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan harganya dari Februari tersebut ya, dari sejak awal IPO. Saat ini di 765 teman-teman, turun 1,29% dibanding hari sebelumnya ya. Sekarang tanggal 25 Juli hari Selasa tahun 2023. Nah, jika kita perhatikan, ada sideways yang cukup panjang di antara pertengahan April sampai dengan awal Mei ya, di harga kisaran 770 dan sekarang harganya di 765, artinya mendekati harga saham ini saat dia bergerak sideways ya, mulai dari pertengahan April sampai dengan awal Mei. Jadi barangkali titik ini juga bisa kita katakan sebagai titik support teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kemarin sempat turun di 700, di bawah 760 coba. Nah, di hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sempat turun ke 745 ya. Ini di bawah support 770 dan kemudian di hari Jumatnya naik ke 765. Hari Seninnya 775, di atas 770 lagi ya, dan hari ini kembali ke 765 di bawah 770. Secara garis besar mungkin bisa kita simpulkan masih berkisar di sekitaran harga sideways panjangnya di periode April Mei tadi ya, di harga 770. Jadi kalau teman-teman tertarik sama saham PGU ini karena memang kinerjanya sangat bagus ya, secara keuangan solid dan sekarang harganya masih sepertinya ada kesempatan untuk akumulasi kalau teman-teman tertarik sama perusahaan PGU ini ya. Akumulasi dulu, pembeliannya bertahap ya, dengan support di rentang 770 di harga sekarang ini. Coba kita lihat kalau dari grafiknya seperti apa. Nah, secara teknikal seperti ini ya pergerakan dari saham PGU teman-teman, sekarang di 765 masih dalam tren penurunan ya, walaupun sudah mendekati atau berada di titik supportnya di angka 770, di mana sebelumnya ada sideways panjang di angka kisaran 770 ini ya di bulan April Mei. Kemudian MA5 di angka 765 juga sama, sementara MA20 ada di harga 810 dan untuk MA50-nya di 830. Nah, barangkali kita bisa targetkan di angka 810, maka berapa potensi profitnya coba kita hitung teman-teman. Nah, ini ya, jika kita targetkan profitnya atau target harganya di 810 dari harga saat ini, maka ada potensi profit 5,8% ya yang bisa kita targetkan. Sedangkan untuk di titik resisten kedua tadi di MA50 ya, itu di angka 830. Nah, ini angkanya 8,4%. Titik atau potensi profit yang bisa kita harapkan dari pergerakan harga saham PGU ini teman-teman. Jadi kalau secara fundamental bagus ya, dan prospek usahanya juga bagus. Dia adalah pemain yang sangat memonopoli atau dominan di sektor energi baru terbarukan, khususnya di panas bumi teman-teman. Dan beberapa pemberitaan sebelumnya juga banyak memberitakan tentang prospek usaha kedepannya dari PG ini teman-teman. Coba kita lihat untuk pemberitaannya seperti apa ya untuk saat ini. Nah, pemberitaan terbaru tanggal 25 Juli, laba dan pendapatan Pertamina Geothermal Energy kompak naik ya di semester 1 2023. Kemudian ada juga informasi produk sekunder panas bumi yang akan dikembangkan oleh PGU. Ini apa? Coba kita lihat teman-teman. Oh, jadi produknya hidrogen hijau ya. Mungkin bisa kita pelajari lagi apa itu. Kemudian kita kembali lagi ke pemberitaan yang lainnya. Nah, kita lihat tentang berita laba dari Pertamina ini.
Oke, kinerja keuangan Pertamina mengalami pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan laba dan pendapatan semester pertama 2023 ya. Naik 30% dari periode yang sama dari semester lalu ya, semester 1 tahun 2022 ya. Naiknya 30%. Kemudian kenaikan itu karena ada kenaikan pendapatan 11%. Kemudian informasi lain terkait dengan kenaikan laba ini adalah penguatan operasional dan program efisiensi yang dijalankan. Selain itu, torehan ini juga seiring dengan ekspansi dan penurunan beban utang. Jadi ya mungkin gampangnya kita bisa katakan kinerja PGIO ini bagus ya, tinggal kita mungkin kalau teman-teman percaya atau sering pakai technical ya diperhatikan aja bagaimana pergerakan harganya ya. Eh, nggak bisa dibilang murah memang untuk PGIO ini, kalau nggak salah PBV-nya di sekitar 1 ya. Coba kita lihat PBV-nya. Nah, PBV-nya 1,11. Jadi harganya nggak spesial, nggak murah, namun yang jelas kinerja perusahaannya bagus. Tinggal bagaimana kita cermati pergerakan harga dan juga mungkin ada berita-berita atau sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi pergerakan harga dari PGIO ini teman-teman. Dan yang jelas prospek kedepannya untuk energi baru terbarukan adalah akan semakin bagus ya, akan semakin diusahakan karena itu merupakan tuntutan global ya akan penggunaan energi hijau. Oke teman-teman, itu dulu ya video ringan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya tentang PGIO ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Terima kasih yang sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ada salah kurangnya saya minta maaf. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.